Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aska Zakiyah dengan NIM 19080760021 dari kelas pendidikan kimia 2A UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi akhlak tasawuf yang berjudul Refleksi Sosial, Ilmu Tasawuf dalam Belajar, dan jenis-jenis tasawuf. Belajar adalah satu kata yang sudah tidak asing lagi bagi telinga kita. Kita sudah belajar dari mulai lahir sampai sekarang, bahkan nanti sampai kita meninggal. Dari lahir kita sudah belajar cara merangkak, cara makan, cara berjalan, cara berbicara. Sekarang pun begitu. Juga nanti sampai meninggal. Belajar juga diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin. Hal ini sesuai dengan mahfuzat yang berbunyi utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari mulai lahir hingga ke liang lahat. Nah, kemudian ada mahfuzat lain, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Dengan begitu, belajar itu wajib bagi seluruh kaum muslim laki-laki maupun kaum muslim perempuan. Nah, dalam belajar ada ilmu-ilmu yang diperintahkan, bahkan diwajibkan untuk dipelajari, ada juga yang dilarang. Salah satu ilmu yang diwajibkan adalah ilmu akhlak. Nah, ilmu akhlak ini bisa kita dapatkan dalam akhlak tasawuf. Kemudian, refleksi tasawuf dalam belajar. Apa refleksi tasawuf dalam belajar? Ketika mempelajari ilmu akhlak tasawuf, maka akan diajarkan pula tentang adab kepada guru, akhlak kepada buku yang kita gunakan, akhlak kepada teman-teman, akhlak untuk mencari ilmu itu sendiri, sehingga orang tersebut dapat menghormati gurunya, berbicara kepada gurunya dengan bahasa yang sopan, kemudian mengerjakan apa yang diperintahkan gurunya, kemudian kepada teman-temannya juga saling membantu apabila ada yang kesulitan dalam belajar, kemudian dengan buku yang digunakan juga disimpan dengan baik, dijaga dengan baik. Akhlak tasawuf penting dalam semua aspek kehidupan. Begitupun dengan belajar. Dengan adanya akhlak tasawuf, maka akan menjadikan setiap orang yang belajar ilmu apapun, akan memahami bahwa segala ilmu yang ada itu kembalinya satu, kembali kepada Allah. Jadi ilmu-ilmu yang ada ini tujuannya satu, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin mendekatkan kita kepada Allah. Tasawuf terbagi menjadi 3. Ada tasawuf akhlaki, tasawuf amali, juga tasawuf falsafi. Nah, tasawuf akhlaki adalah pembersihan diri, pembersihan akhlak, pembersihan tingkah laku. Jadi tasawuf akhlaki itu ilmu yang membahas tentang pembersihan diri, perbaikan akhlak. Nah, di sini dalam tasawuf akhlaki ini ada 3 tahap untuk perbaikan akhlak. Yang pertama ada tahap takholli, yaitu mengosongkan diri dari akhlak tercela, dari sesuatu yang buruk, dari semua yang buruk, seperti mengosongkan diri dari kemaksiatan, menjauhkan diri dari maksiat, menjauhkan diri dari hal-hal yang tercela. Kemudian yang kedua tahapannya yaitu tahalli. Tahalli ini lanjutan dari tahap takholli. Setelah dikosongkan diri dari sesuatu yang berbau maksiat, dari sesuatu yang buruk, maka pada tahap tahalli ini diisi dengan sesuatu yang kebalikannya, diisi dengan amal-amal yang baik, akhlak-akhlak yang baik, perbuatan yang baik. Kemudian selanjutnya ada tajalli. Nah, tajalli ini lanjutan dari tahap yang takholli dan tahalli, di mana di tajalli itu dimantapkan. Setelah diisi dengan hal-hal yang baik, maka tahap tajalli ini adalah tahap pemantapan. Nah,
Yang kedua, ada tasawuf amali. Tasawuf amali ini merupakan lanjutan dari tasawuf akhlaki, di mana tasawuf akhlaki itu merupakan tasawuf yang membahas tentang perbaikan tingkah laku, perbaikan akhlak, pembersihan jiwa. Nah, tasawuf amali ini membahas tentang cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf amali bisa juga dikonotasikan sebagai tarekat, karena sama-sama jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian, dalam tasawuf amali ini ada 4 yang harus dipelajari. Yang pertama, ada syariat. Yang kedua, ada tariqat. Yang ketiga, ada hakikat. Yang keempat, ada ma'rifat. Kemudian, yang ketiga, ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah konsep ajaran tasawuf dengan menggunakan pendekatan secara rasio atau secara akal untuk mencapai ma'rifat kepada Tuhan. Bahkan dikatakan ia bisa mencapai wahdatul wujud, yaitu kesatuan wujud. Nah, kemudian dalam tasawuf falsafi ini banyak terdapat pendapat-pendapat. Ada yang mengatakan bahwa tasawuf falsafi ini tidak jelas karena menggabungkan tasawuf juga filsafat, pemikiran. Ada juga yang mengatakan bahwa tasawuf falsafi ini tidak bisa dikatakan sebagai tasawuf secara sebenarnya, secara dengan arti yang sebenarnya, karena menggunakan pendekatan rasio atau akal. Juga tidak bisa dikatakan sebagai filsafat karena masih ada konsep-konsep yang menggunakan zauq, rasa. Jadi seperti itulah pemaparan yang saya bisa berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.